Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kelas 9 pertemuan 2 bab 2 makna alinea dan pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan kedua yang akan kita pelajari adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut anak-anak. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini anak-anak tentu sering mendengar pada saat upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. Kita selalu mendengarkan bahwa ada teman kita yang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kita lanjut. Makna alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki 4 alinea. Kita lanjut. Sekarang kita membahas alinea pertama. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini adalah bunyi dari alinea pertama. Kita lanjut. Penjelasan makna alinea pertama adalah sebagai berikut. Pada alinea pertama tersebut terdapat pernyataan tentang hak kodrat segala bangsa, yaitu hak atas kemerdekaan. Hak kodrat berarti hak yang melekat pada setiap diri manusia dimanapun berada sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai hak kodrat, maka kemerdekaan bersifat mutlak atau harus dimiliki oleh setiap bangsa. Konsekuensinya dari hal tersebut adalah segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan. Penjajahan oleh bangsa satu terhadap bangsa lain berarti menyalahi dan bertentangan dengan kodrat Tuhan Yang Maha Esa. Penjajahan juga berarti merendahkan nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita lanjut lagi. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak kodrat pada alinea pertama merupakan pernyataan yang bersifat universal, yang artinya berlaku menyeluruh untuk semua bangsa di dunia. Alinea pertama ini juga memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Pernyataan ini objektif
karena diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita lanjut. Selain memiliki dalil objektif, alinea pertama ini juga memiliki dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuknya. Kita lanjut lagi. Kesimpulan alinea pertama adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan dan anti penjajahan. Bangsa Indonesia berkewajiban membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka. Kita lanjut pada alinea kedua. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Penjelasan makna alinea kedua adalah alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan tekad bulat untuk hidup bebas dari pengaruh bangsa lain serta bebas menentukan nasibnya sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai hasil, yaitu dalam wujud kemerdekaan untuk mencapai cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kesimpulan alinea kedua, negara Indonesia merdeka, artinya negara yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan bangsa lain. Negara Indonesia yang bersatu artinya negara yang mempersatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, agama, budaya, dan golongan. Negara yang berdaulat artinya negara yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan sendiri, menentukan nasib sendiri, berdiri di atas kemampuan sendiri, sederajat dengan bangsa lain di dunia. Negara Indonesia yang adil artinya negara yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia yang makmur adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, baik kebutuhan material atau kebutuhan lahir maupun kebutuhan spiritual atau kebutuhan batin. Kita lanjut lagi pada alinea ketiga. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Penjelasan makna alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan, yaitu pada kalimat maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Ungkapan rasa syukur dan motivasi religius terungkap jelas dalam alinea ketiga sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius atau bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah kuasa dan kekuasaan Allah di satu sisi, dan di sisi lain mengakui pentingnya usaha dan kerja keras dari seluruh rakyat untuk meraih kemerdekaan. Dengan kata lain, bangsa Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah diraih bukan hanya merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia, akan tetapi juga merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada alinea ketiga juga terdapat pengakuan nilai moral yang terkandung dalam kalimat dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa bangsa dan negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral luhur dan hak kodrat untuk segala bangsa. Kita lanjut pada alinea keempat. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan alinea keempat. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memuat segala aspek penyelenggaraan negara, pemerintahan yang berdasarkan Pancasila seperti tujuan negara dan dasar filsafat negara. Nah, lanjut lagi. Selain itu, di dalam alinea keempat ini juga memuat tindakan-tindakan seputar pembentukan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, alinea 4 ini merupakan realisasi tentang apa saja yang harus dilaksanakan setelah proklamasi atau setelah Indonesia merdeka. Kita lanjut. Tindakan-tindakan seputar pembentukan negara Republik Indonesia. Tindakan-tindakan setelah Indonesia merdeka tampak dalam kalimat kemudian daripada itu. Kalimat tersebut menunjukkan pada situasi yang akan dikerjakan sesudah proklamasi kemerdekaan atau setelah berdirinya negara Republik Indonesia. Antara lain, 1. Mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini merupakan tujuan negara Republik Indonesia. Kita lanjut lagi anak-anak. 2. Untuk membentuk pemerintahan negara agar melaksanakan 4 tujuan negara tersebut, maka disusunlah suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kita lanjut. 3. Undang-Undang Dasar yang dimaksud terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Terdapat dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan alinea keempat, bahwa alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip yaitu: 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan 4. Dasar negara yaitu Pancasila. Sekian dulu anak-anak perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita masih memiliki kesempatan untuk berjumpa lagi pada pertemuan ketiga dan seterusnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.